Selamat tinggal bukan berarti alasan untuk tidak bertemu lagi. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Admin Desu, aka Admin Zidan, dan di sini akhirnya admin bisa upload video lagi. Dan mohon maaf ya karena udah lama banget, udah berapa bulan ya nggak bisa upload video ini. Ya gara-gara sekarang itu admin sudah di fase dimana admin harus cari kerja dan sekarang udah dapat kerja, bingung ngatur kerja dan juga bikin konten. Dan baru kali ini admin bisa berkesempatan untuk bikin video lagi. Dan nggak usah banyak bacot, langsung aja ini dia Rakuman LN Otonari no Tenshin sama volume 8.5. Langsung aja masuk ke rakumannya. Skuy! Chapter 1. Jalan yang telah dilalui sejauh ini. Cerita dimulai setelah makan malam dan beres-beres. Amane dan Mahiru bersantai dengan duduk di atas sofa. Di sini Amane salvok dengan Mahiru yang sedang menulis sesuatu di buku hariannya. Dikarenakan rasa penasaran Amane yang sangat tinggi, akhirnya dia bertanya kepada Mahiru, "Kamu lagi nulis apa?" Mendengar itu, Mahiru menjawab, "Aku lagi nulis diary nih. Hal-hal yang penting terjadi di hari ini aku tulis biar nggak lupa gitu. Jadi di esok hari ataupun kapan kalau aku pengen ingat tinggal baca buku di sini." Mendengar itu, Amane pun berkata, "Wow, kamu rajin banget. Ngomong-ngomong, kamu itu nulis itu setiap hari ya?" Mendengar itu, Mahiru pun menjawab, "Enggak kok, enggak setiap hari juga. Cuma kalau ada hal-hal yang penting, aku tulis gitu. Kalau nggak penting ya mungkin nggak aku tulis gitu. Bahkan ketika pertama kali kita bertemu dan berbicara, itu aku juga tulis di buku ini." Mendengar itu, Amane langsung teringat saat-saat pertama kali mereka itu bertemu. Jadi ya seperti yang kita tahu, mereka itu bertemu di sebuah taman dalam keadaan yang sedang hujan. Dan di situ Mahiru sedang duduk sendirian di atas ayunan di sebuah taman dengan wajah yang sedang kosong ataupun kayak lesu gitu. Dan pada saat itu Amane itu ya menghampiri Mahiru untuk memberikan payungnya. Ya gara-gara kehujanan kan gitu, Amane kayak merasa simpati gitu, terus ngasih payungnya gitu. Sedangkan payungnya itu cuma satu. Dan waktu ngasih itu Amane itu ya kayak setengah-setengah gitu, kayak terlihat seperti acuh tak acuh gitu. Jadi ya di sini itu ya Amane kayak, waduh kesannya kayak kurang aja untuk pertama kali itu gitu. Ya di sini tuh Amane itu ya kayak menyesal gitu, kenapa kok waktu itu gue kayak sikapnya kayak gitu banget ke Mahiru, padahal cuma mau ngasih payung aja gitu. Melihat wajah Amane yang terlihat termenung, Mahiru pun dengan suara lembutnya pun berkata, "Waktu itu bukan kesan yang buruk kok, hanya saja aku sedikit kaget. Ya aku pikir dulu Amane ini adalah siswa yang sangat dingin ataupun cool di sekolah gitu. Terus tiba-tiba datang gitu." Mendengar itu Amane pun sempat berpikir, seandainya waktu itu bisa diulang kembali, mungkin sifatku ke Mahiru waktu itu akan menjadi lebih baik gitu. Ya seperti yang kita tahu, waktu tidak seperti sesuatu yang bisa kita ulang kembali seperti save data di sebuah game. Karena namanya juga waktu, itu harus terus berlanjut. Gak bisa kita mundur ke masa lalu. Karena masa lalu biarlah masa lalu, biarlah kita menghadapi masa depan yang sudah menunggu kita di depan sana. Karena masa lalu tidak mungkin kembali dan masa depan sudah pasti akan datang kepada kita. Waduh. Lalu Mahiru kembali menulis sesuatu di buku hariannya atau buku diary-nya gitu. Ya gara-gara di sini Amane sangat penasaran gitu ya melihat Mahiru yang sedang menulis-nulis itu, kayak apa sih yang dia tulis gitu. Di sini Mahiru yang sadar akan hal tersebut ya, dia pun bertanya kepada Amane, "Kamu penasaran ya?" Amane pun dengan jujur dia itu bilang kalau dia itu penasaran, tapi ya dia nggak mau lihat gitu. Dia nggak mau lihat kalau nggak diizinin sama Mahiru. Karena meskipun dia adalah pacarnya Mahiru, ya kalau nggak dibolehin ya harus gimana lagi? Masa dia harus maksa gitu ya. Ya kali maksa, meskipun dia pacar kan juga ada batasnya juga sih. Kalau udah nggak dibolehin kan ya nggak juga lah, kenapa harus maksa gitu. Itu dalam pikirannya si Amane. Singkatnya Mahiru menjelaskan kalau buku itu adalah buku diary. Ya di sini pembicaraan mereka berdua pun masih berlanjut ya. Dari awalnya itu tentang bahas buku diary, terus pindah ke topik emosi gitu. Kenapa kok bisa pindah ke topik emosi? Ya nggak tahu, namanya juga pasangan random gitu ya. Dari di sini tuh Amane itu ya sering menyalahkan dirinya sendiri gitu atas semua kesalahannya gitu. Dan Mahiru yang dulu juga masih belum bisa ngontrol emosinya. Jadi mereka itu membahas dua topik ini, si Amane yang sering menyalahkan diri dan Mahiru yang kurang bisa mengontrol emosinya. Tapi itu waktu dulu. Terus di sini tuh Mahiru juga menyemangati Amane. Dia itu bilang kalau semua kesalahan itu bukan sepenuhnya salah Amane. Jadi tidak ada kesalahan yang 100% kecuali dia itu benar-benar salah. Dan yang sering dilakukan Amane itu, dia lebih ngerasa kayak ini bukan salahku, tapi aku merasa aku yang bersalah dalam kesalahan tersebut gitu. Jadi di sini gampang berpikir over gitu di sini itu.
Pembicaraan mereka pun berlanjut lagi dan di sini terciptalah suasana hangat dan juga manis antara mereka berdua. Terus Amane bilang kepada Mahiru kalau Mahiru itu imut dan jikalau dia kembali ke masa lalu dia akan tetap bilang imut ke Mahiru. Mendengar itu Mahiru pun menjawab, "Kamu bisa bilang kayak gitu karena sekarang kamu sudah suka sama aku." Terus di sini itu Mahiru mengulurkan kepalanya kepada Amane dan Amane pun mengelus-ngelus kepala Mahiru dengan lembut. Lalu dia bertanya kepada Mahiru, "Kamu nggak lanjut tulis lagi?" Mendengar itu Mahiru pun menjawab, "Aku akan menulis bagaimana Amane hari ini memperlakukanku seperti kucing karena kamu ngelus-ngelus aku sih." Mahiru pun membuka lembaran bukunya tersebut dan terlihat sebuah tulisan dengan tinta yang terlihat seperti sudah cukup lama. Dan di sini Mahiru itu melihat tulisan tersebut yang membuat Mahiru langsung bernostalgia dan kembali ke masa lalu gara-gara melihat tulisannya yang lama tersebut. Dan di sini Mahiru pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, jika saat itu dia tidak bertemu dengan Amane, mungkin Mahiru tidak akan sebahagia ini. Dan di sini Mahiru berkata dalam hatinya, "Terima kasih Amane. Jika aku tidak bertemu dengan waktu itu, mungkin aku tidak akan sebahagia ini." Dan cerita chapter 1 bersambung. Sekarang kita masuk ke chapter 2. Chapter 2, orang yang sama tapi berbeda. Bercerita di suatu hari libur, Mahiru pergi untuk membeli sampo karena sampo di rumahnya sudah habis. Sepulang dari salon langganannya, Mahiru pun singgah di sebuah kafe. Nggak sengaja dia bertemu dengan Kadokawa Yuta. Mahiru pun menyapanya gitu ya. "Halo Kadokawa-san." Dikarenakan bangku di kafenya sudah penuh, Mahiru pun duduk di kursi depannya Yuta gitu. Di sini mereka pun berbicara terkait hubungan Mahiru dengan Amane, hubungan Mahiru dengan Chitose gitu ya. Dan di sini Yuta itu bilang kalau Mahiru itu kalau Mahiru itu sekarang itu hidupnya tuh lebih terbuka gitu ya untuk berbicara dengan orang lain gitu. Kayak beda banget sama Mahiru yang dulu yang lebih kesannya itu diem gitu. Di sini itu Yuta juga cerita kalau dia itu pergi ke kafe ini untuk belajar karena di rumahnya itu kakak-kakaknya itu pada berisik gitu ya. Jadi dia nggak bisa fokus. Ya karena mereka berdua adalah orang yang populer di sekolahnya gitu ya. Mereka pun menjadi sorotan publik di kala itu, waktu di kafe itu. Lalu ya Yuta itu bertanya kepada Mahiru, "Apa nggak apa-apa kalau kita berbicara terus seperti ini? Apa nanti Amane nggak akan cemburu gitu?" Mahiru pun bilang kepada Yuta kalau Amane itu ya selagi Mahiru itu bersama dengan teman yang katakanlah Amane itu dekat dan tahu seluk-beluk orang tersebut, ya Amane itu ya nggak akan marah gitu ya. Ya tetap santai aja gitu. Tapi ya semua itu tetap dalam tanda kutip normal, tidak berlebihan. Dan di sini beda banget sama Mahiru, di mana Mahiru itu kalau lihat Amane berbicara dengan cewek lain, Mahiru itu ya langsung cemburu. Ya, dia langsung cemburu melihat Amane berbicara dengan cewek lain yang terlihat dekat gitu, dia pun cemburu gitu. Singkatnya Mahiru pun pulang. Sesampainya di apartemen Amane, Mahiru melihat Amane yang sedang fokus memasak gitu ya. Amane di sini memasak cuy. Ya karena Amane terlalu fokus, dia pun tidak sadar kalau Mahiru sudah pulang. Mahiru di sini itu kagum melihat Amane yang sekarang itu jadi lebih rajin gitu. Beda banget sama Amane yang dulu. Ya kita tahu Amane dulu itu kayak orang yang udah kotor, tidak bisa ngurus apartemennya gitu ya. Gak bisa masak, makan aja ya itu yang gak sehat gitu. Sekarang udah beda banget gitu. Lalu Mahiru itu mendekati Amane dan berkata, "Aku pulang." Amane pun terkejut. Waduh. Terus di sini itu ya dia itu minta maaf kalau dia itu nggak sadar kalau Mahiru itu sudah pulang. Terus di sini itu Mahiru jelasin ke Amane kalau sebenarnya tadi itu Mahiru itu sudah mengirimi pesan ke Amane kalau dia sebentar lagi akan pulang gitu. Udah ngirimin pesan kalau dia sebentar lagi itu akan pulang. Tapi ya di sini tuh Amane nggak buka HP dan mulai masak biar Mahiru itu bisa lebih santai gitu ya. Udah belanja capek, masa ya sampai rumah harus masak gitu ya. Ya gue sebagai laki-laki harus bisa masakin. Itu yang ada di pikirannya Amane gitu. Singkatnya Mahiru itu pakai celemek dan mengikat rambutnya. Amane di sini tuh bilang kalau rambutnya Mahiru hari ini tuh kayak lebih kinclong gitu ya, lebih celong gitu hari ini, dan wangi banget gitu rambutnya. Mahiru pun bilang kalau dia itu habis dari salon gitu ya. Mendengar itu Amane pun berkata, "Oh pantesan gitu ya. Kalau gitu ya rajin-rajin ke salon aja biar tetap wangi dan bagus kayak gini rambutmu gitu." Malah disuruh rajin-rajin ke salon gitu ya. Uangnya bos. Waduh. Lalu di sini Mahiru juga cerita kalau dia itu tadi bertemu dengan Yuta di kafe gitu ya dan sempat berbicara sebentar. Dan singkatnya Amane dan Mahiru pun melanjutkan untuk mempersiapkan makanan gitu. Chapter 3, usaha tak terwujud dalam satu hari. Jadi ceritanya di chapter ini itu sebenarnya ya sangat singkat dan simple. Jadi ceritanya tuh gini, di dalam apartemen Amane yang sedang melatih tubuhnya dengan dumbbell gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya.
Terus di sini tuh ya beda gitu. Mahiru itu sedang belajar materi bahasa Inggris sambil menonton video materinya gitu ya. Watashi no namae wa sorry. My name is Mahiru gitu. Ya intinya di sini itu Amane itu kagum dengan Mahiru yang selalu mengembangkan dirinya dan mengasah dirinya, mengasah ilmunya, mengasah bakatnya gitu. Ya di pembicaraan mereka berdua gitu ya, Mahiru membahas tentang masa depan gitu ya. Jadi singkatnya mereka itu di sini rehat bentar terus ngobrol gitu. Dan Mahiru pun membahas tentang masa depan gitu ya. Ya di sini Amane agak kaget loh. Kok tiba-tiba bahas masa depan sih? Terus di sini gitu ya. Mahiru jelasin ya di mana itu manusia itu tak selamanya muda. Ada kala mereka itu pasti tua dan penampilan mereka itu akan menurun dari yang tadinya muda makin tua, yang tadinya siset, yang tadinya apa itu masih terlihat bagus akan mengkerut, akan berkeriput gitu ya. Jadi tak selamanya cantik, tak selamanya indah gitu. Tapi meskipun begitu, kalau laki-laki sudah suka gitu ya, apapun wujudnya pasti akan diterima dan pasti akan ayem di hati. Itu kalau untuk laki-laki sejati ya. Kalau laki-laki biasa pasti ya normalnya pasti ya melihat sesuatu yang lebih bagus gitu. Tapi yang nggak tahu ya, setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi jangan tersinggung. Ini cuma pandangan dari admin aja. Ya intinya di sini tuh Mahiru bilang kepada Amane kalau manusia itu tidak selamanya muda dan bukan kadang sih, sudah pasti akan menua gitu ya. Dan di sini Mahiru itu berusaha mempertahankan penampilannya dan keimutannya itu untuk Amane. Makanya tuh Mahiru itu sering pakai skincare lah, perawatan wajah lah dan lain-lain. Umumnya cewek sih, normal sih ini. Terus di sini Amane itu ya kagum terus lah sama Mahiru gitu ya. Berbeda dengan dirinya sendiri yang belum bisa menerima jati dirinya, belum bisa menerima dirinya sendiri gitu ya di sini Amane gitu ya. Ya karena kesar Mahiru itu ya dia tuh mencubit pipi Amane dan berkata untuk Amane gitu ya. Dia berkata kepada Amane kalau Amane itu sudah bekerja keras, jadi jangan merendahkan dirinya lagi gitu. Amane pun bilang kepada Mahiru kalau dia itu ingin diterima semua orang, tapi kalau dia tidak diterima dia akan terus berusaha agar dia tetap bisa diterima. Dia ingin diterima semua orang kalau dia itu pantas untuk berada di samping Mahiru gitu ya. Dan dia itu akan tetap berusaha. Karena tangan Mahiru sudah terlanjur nempel di pipinya Amane gitu ya. Di sini Mahiru itu minta kepada Amane itu, dia tuh minta kayak gini, aku boleh pegang pipimu lebih lama lagi nggak? Mendengar itu Amane menjawab nggak boleh. Mahiru pun kesal dan mencubit pipi Amane, dan sebelum melepaskan tangannya Mahiru memberikan ciuman singkat. Sontak ya Amane di sini tuh langsung memegang pipinya gitu ya. Waduh, dicium nih gua nih gitu. Mahiru pun di sini bilang meski Amane itu tak sempurna, tapi Amane sudah berusaha keras untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi berbanggalah untuk dirimu sendiri dan jangan selalu merendahkan dirimu sendiri karena kamu sudah berusaha keras gitu. Mahiru pun memberikan senyuman manisnya kepada Amane dan dia pun berkata, aku akan terus mendukungmu. Chapter 4, Mimpi dan Puing-puing Masa Kecil. Chapter ini menceritakan cerita lanjutan dari chapter 3 yang saat itu Mahiru sedang membalik halaman buku catatannya dan kembali ke masa lalu untuk bernostalgia. Jadi ceritanya itu waktu Mahiru masih SD gitu ya. Dia itu selalu mengerjakan PR di dalam kamarnya. Namun setelah Koyuki-san datang, dia lebih sering mengerjakan PR di ruang makan sambil melihat Koyuki mempersiapkan makanan gitu. Ya, bagi yang lupa sama Koyuki-san, dia itu adalah baby sister di rumah Mahiru gitu ya. Karena ya kita tahu orang tua Mahiru itu kayak apa gitu ya. Nggak peduli sama anaknya, yang penting uang, bisnis gitu. Dan seperti itulah kehidupan Mahiru yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Aduh, sedih juga ya. Hadirnya Koyuki dalam hidup Mahiru kecil gitu membuat Mahiru kecil sangat bahagia. Bahkan hanya dengan mendengar suara pisau dapur saat Koyuki sedang memasak itu sudah membuat Mahiru senang gitu ya. Udah kayak ada Koyuki-san di sini gitu. Singkatnya makanan pun matang dan suara Mahiru kecil itu yang Mahiru kecil tunggu-tunggu pun terdengar. Ojo sama, udah jadi nih. Terus Mahiru kecil pun menjawab, iya gitu, dengan nada yang ceria gitu ya. Mahiru kecil pun segera berkata seperti itu, bilang iya, dan dia pun menutup buku catatannya dan pergi menuju meja makan gitu ya untuk makan masakan Koyuki-san. Setelah membereskan buku-buku Mahiru gitu ya, Koyuki itu kembali ke ruang makan sambil berkata ke Mahiru kecil, kamu udah kerja keras sih hari ini gitu. Terus Mahiru itu menjawab, iya. Di sini Mahiru kecil senang karena dia merasa Koyuki itu memperhatikan dirinya. Lalu Koyuki
Koyuki menyuruh Mahiru kecil untuk mencuci tangan dulu gitu ya. Lalu saat mencuci tangannya, sesekali dia melihat ke meja gitu ya. Kira-kira Koyuki masak apa ya hari ini gitu ya? Masak rendang apa opor gitu? Beda-beda. Ini Jepang coy, bukan Indonesia gitu. Ya, di sini yang dimasak Koyuki itu adalah masakan Jepang gitu ya. Dan setelah mencuci tangannya dengan benar dan baik, Mahiru kecil pun duduk di kursi meja makan dan Koyuki duduk di depannya. Meskipun Mahiru kecil di sini meminta Koyuki untuk makan bersama dirinya, Koyuki ya hanya bisa menolak dengan lembut gitu dan merasa bersalah waktu menolak tersebut. Ya gimana ya, namanya juga Koyuki hanyalah pembantu rumah tangga dan bukan anggota keluarga, dan gak bisa kalau untuk makan bareng gitu ya. Harus ada batasan juga, namanya pekerjaan sama itu harus ada batasan juga. Lalu di sini Mahiru pun memakan masakan dari Koyuki-san. Tadakimasu. Singkatnya, setelah merapikan dan membantu Koyuki mencuci piring, Mahiru tanya, kok masakan Koyuki bisa seenak itu? Koyuki pun menjawab, karena saya selama hidup ini ya belajar masak Ojo sama gitu ya. Ya aduh, pertanyaan biasa, tapi tiba-tiba ya ekspresi senyum Koyuki itu menjadi kaku gitu ya, kayak aduh pertanyaannya ini. Dan saya itu sudah hidup lebih lama dari Ojo sama, jadi ya setiap hari saya juga masak untuk anak-anak saya, jadi ya skill masak saya itu sudah meningkat. Terus Mahiru kecil di sini itu tanya, lalu apa mamaku juga jago masak ya? Tapi dengan cepat dan sigap gitu ya, dia kembali ke ekspresi yang tenang seperti biasanya. Dan Koyuki itu melihat ke arah Mahiru kecil dengan tatapan lembut lagi, dan dia dengan sopan dia itu menjawab, entahlah Ojo sama, ibu saya itu orangnya bisa melakukan apa saja tanpa kesalahan. Mungkin dia bisa memasak, tapi saya belum bisa melihat dia memasak gitu. Terus di sini Mahiru itu menjawab, oh begitu ya. Ya di sini tuh Mahiru pengen coba masakan mamanya gitu ya. Tapi ya kita tahu ibu dan ayah Mahiru itu kayak apa gitu ya. Mahiru saja ya dalam setahun ketemu ibunya itu paling enggak ya 1 kali, kalau enggak 2 kali gitu ya. Dan ayahnya ya malah lebih parah lagi nih. Kalau ketemu Mahiru pun enggak mau menatap matanya Mahiru gitu ya, menghindari kontak mata langsung gitu. Ketemu langsung bablas gitu, enggak ngajak bicara anaknya atau gimana pun kagak gitu. Terus di sini Koyuki yang baik hati menenangkan Mahiru kecil, dan di sini ya Mahiru itu bilang kepada Koyuki kalau masakan Koyuki itu enak-enak dan bikin Mahiru itu senang gitu. Makanan membuatku senang, apalagi makanannya Koyuki-san gitu. Koyuki pun senang mendengar hal tersebut. Lalu dia itu mengajak Mahiru untuk belajar masak lah, lain kali kalau ada kesempatan gitu diajarin masak gitu. Di sini Koyuki juga bilang, kamu boleh belajar masak asal itu dalam pengawasanku gitu. Soalnya ya kita tahu namanya belajar masak pasti ada resiko, salah-salah potong jari hilang bos gitu. Mendengar itu Mahiru pun senang. Terus Koyuki itu bilang dia akan mengajari Mahiru kecil cara memasak supaya saat Mahiru sudah dewasa dan hidup sendiri dia bisa masak. Karena namanya juga kehidupan, apalagi di perantauan, kalau nggak bisa masak itu waduh susah banget. Cuma beli makanan waduh boros bos gitu. Iya, di sini tuh kalau nggak bisa masak itu ya takutnya Mahiru bakal repot ya, karena terkait makanan gitu ya. Namanya juga makanan pasti ada yang harus dimasak, ada yang harus ditaker juga. Lalu di sini Mahiru kecil bertanya kepada Koyuki-san, bagaimana kalau dia beli makanan saja gitu ya, nggak usah masak. Koyuki pun menjelaskan, ya emang nggak apa-apa ya kalau pengen beli makanan jadi itu atau bento di Indomaret gitu, di 7-Eleven. Ya tapi kemungkinan besar makanan favorit Mahiru itu nggak dijual, karena ya tidak semua makanan yang kita suka itu dijual, ada juga yang harus dimasak sendiri gitu, intinya gitu. Jadi Mahiru harus bisa masak sendiri. Ya di sini kerasa banget lah Mbak Koyuki itu di sini udah seperti sosok ibu untuk Mahiru. Dan ya gue nggak bisa bayangin lagi kalau Mahiru tanpa Koyuki sehampa apa hidupnya gitu. Dari mulai cara Koyuki menjaga Mahiru, mendidik Mahiru itu udah bener-bener kayak tulus banget gitu ya. Meskipun dia hanya katakanlah pembantu rumah tangga, tapi dia tuh tulus banget ngurusin Mahirunya gitu. Singkatnya Mahiru kecil itu bertanya ke Koyuki, apa kalau nanti aku juga bakal bisa buat makanan favorit papa dan mama? Mahiru di sini itu berpikir mungkin dengan Mahiru belajar memasak dia bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan bisa makan bersama orang tuanya. Mendengar itu Koyuki pun dengan tersenyum dan mengelus rambut Mahiru kecil, dia itu bilang, saya pikir suatu hari nanti Ojo sama akan dapat membuatnya dan akan bisa makan bersama orang tua Ojo sama gitu. Waduh, kata-katanya itu loh. Di sini mendengar itu Mahiru itu bilang dengan semangat gitu ya, kalau begitu aku akan berusaha keras. Wah, aduh, ini deep banget sih. Seorang anak yang ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya.
dan dia sampai sekarang belum mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dan singkatnya, tidak seperti yang kita bayangkan. Setelah Mahiru kecil berusaha dengan sangat keras belajar memasak, dia tetap saja belum bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan belum bisa makan bersama orang tuanya juga. Ya, lalu kita kembali ke waktu sekarang saat Mahiru membaca halaman lama tersebut di buku catatannya. Tentunya saat itu dia duduk di sofa di samping Amane. Cia. Di sini Mahiru berpikir meskipun dia sudah belajar memasak, dia tetap tidak mendapatkan perhatian orang tuanya. Dan pada akhirnya dirinya waktu itu menulis diari tersebut dengan menangis terseduh-seduh. Aduh Mahiru. Meskipun begitu, Koyuki nggak salah sama sekali ya guys ya. Dari sudut pandang manapun Koyuki itu nggak salah sama sekali. Dia juga nggak berbohong dalam mengatakan sesuatu. Koyuki hanya bilang kalau suatu saat Mahiru akan bisa makan dan memasak makanan favorit untuk orang tuanya gitu. Tapi dia tidak bilang kalau orang tuanya akan memakan masakan tersebut. Nah ya, emang bener sih. Tidak ada kesalahan dalam penyampaian Koyuki-san. Hanya saja realita berkata lain gitu. Tapi di sini Mahiru sangat berterima kasih kepada Koyuki-san. Ya meskipun Mahiru adalah anak yang harus dia jaga dalam pekerjaannya, tapi Koyuki sangatlah baik dalam menjaga Mahiru dan mengajari Mahiru banyak hal yang seharusnya diajarkan orang tua tapi tidak diajarkan oleh orang tuanya gitu. Dan sekarang Mahiru sudah bisa hidup sendiri, masak makanan sendiri gitu ya. Itu juga berkat Koyuki. Dan Mahiru itu merasa Koyuki itu seperti orang tuanya sendiri daripada orang tuanya itu sendiri gitu. Lalu di sini Mahiru itu teringat perkataan Koyuki kepadanya. Dulu Koyuki sempat bilang kepada Mahiru untuk mengambil hati orang yang akan membuat Mahiru bahagia. Mahiru pun di sini itu tersenyum bahagia karena dia telah mendapatkan orang tersebut, orang yang selalu melihatnya, mencintainya dan selalu ada untuknya. Mahiru pun berkata dalam hatinya, "Aku sudah menemukannya Koyuki-san, dan aku berharap suatu saat aku bisa memperkenalkannya kepadamu." Seperti yang kita tahu, orang tersebut adalah Amane. Chapter 5, Anak-anak yang Imut. Cerita chapter ini berlatarkan saat Amane dan Mahiru pergi berkunjung ke rumah orang tua Amane di chapter awal-awal. Waktu malam hari saat Amane dan Mahiru sudah tertidur, orang tua Amane itu berbicara tentang mereka berdua di ruang tamu. Intinya sih di sini mereka itu membahas tentang Tojo. Ya kita tahu siapa itu Tojo, masa lalunya Amane gitu ya. Seorang anak laki-laki yang brengsek membuli Amane dan memeras uangnya. Waduh. Yang dimana di waktu-waktu ini itu Tojo itu tidak lama bertemu dengan Amane lagi, tapi di sini Amane sudah bisa mengatasinya gitu ya. Ya dari ayah Amane sendiri itu juga yakin Amane yang sekarang masih bisa menghadapi masalahnya, tapi jika sudah terlewat batas pasti ayah Amane akan turun tangan membantunya. Waduh. Sedangkan di sini ibu Amane itu dia layaknya ibu pada umumnya itu ya. Dia khawatir banget dengan anaknya, ya wajar aja namanya juga ibu. Singkat cerita, di tengah obrolan mereka Mahiru muncul dari pintu. Di sini Mahiru bilang kalau dia itu mau ambil air minum. Ibu Amane pun dengan senang dan tersenyum mengambilkan air minum untuk Mahiru. Di sini Ibu Amane itu minta kepada Mahiru untuk tidak bilang ke Amane tentang pembicaraan mereka berdua malam ini. Gitu ya, pembicaraan antara ayah dan ibunya Amane gitu ya. Soalnya nanti kalau Amane dengar ataupun tahu tentang pembicaraan tersebut, pasti dia akan bilang kepada ibunya kalau dia bukan anak kecil lagi. Gak usah khawatir bagi kepada aku ibu gitu. Ya seperti itulah. Pasti gak usah khawatir sama aku, umumnya anak laki-laki gitu. Lalu Mahiru pun dengan senang hati berjanji kepada ibunya Amane gitu. Chapter 6, Kontak yang tak diinginkan. Cerita chapter ini menceritakan Mahiru yang beberapa waktu lalu mendapatkan kabar kalau Amane itu bertemu dengan ayahnya, yaitu Pak Asahi. Di sini itu Mahiru hanya bisa berkata dengan kesal gitu ya, kenapa baru sekarang gitu. Sudah bertahun-tahun Mahiru mencoba mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya namun tak berhasil membuahkan hasil. Ya meskipun segala kebutuhannya itu ya dicukupi lah sama orang tuanya, tapi Mahiru itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Dan di saat Mahiru sudah mulai merasa sudah cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh Amane, gak ada angin gak ada hujan, ayah Mahiru datang menemui Amane dan mengambil peran sebagai ayah Mahiru gitu ya. Kan anjing gitu ya. Jadi selama ini 16 tahun gue nungguin buat apa kalau lo ngambilnya baru sekarang gitu. Ya ini membuat Mahiru kesal gitu ya, kenapa kok baru sekarang gitu. Singkatnya, saat dia datang ke apartemen Amane, dia merasa bahwa suhu di ruangan Amane itu kayak lebih dingin dari biasanya. Dan ya kelihatannya AC di apartemen Amane itu lagi dingin-dinginnya gitu ya, lebih dingin dari biasanya. Amane di sini pun memegang tangan Mahiru dan membawanya duduk di sofa. Di sini Mahiru meminta Amane menggenggam tangannya. Mendengar itu ya Amane langsung bertanya, "Cuma itu aja, gak mau yang lain?" Amane pun melemparkan selimut ke kepala Mahiru lalu membungkusnya, dan di sini Amane itu bilang,
hari ini kamu lebih dingin dari biasanya ya. Sepertinya karena AC terus nih, aku bungkus pakai selimut nih gitu. Itu bilangnya Amane gitu ya. Terus dibungkus lah sama Amane. Kemudian gitu. Amane memeluk Mahiru dari belakang dan mengangkatnya dengan mudah tanpa ragu-ragu. Lalu Amane bertanya, sudah hangat? Mahiru pun menjawab, iya sudah hangat. Melihat senyum Amane, Mahiru pun kemudian menempelkan pipinya ke dada Amane dan berkata dalam hatinya, gak ada tandingannya, aku suka banget sisi Amane yang ini. Amane emang pilihan terbaik, memang benar, aku cinta banget sama kamu dan aku gak mau pisah lagi gitu. Aku tidak mau berpisah. Lalu di sini Mahiru bertanya kepada Amane, apa gak berat gitu ya? Amane pun menjawab kalau Mahiru itu gak berat gitu ya. Lalu Amane juga bilang, gak usah khawatir, manja aja gitu ya. Udah tolong padaku, bersandarlah kepadaku. Selama bisa membuatmu tenang, aku akan melakukan apapun gitu ya. Dengar ya, kalau kamu itu merasa sedih ataupun takut, bilang aja sama aku. Mungkin aku tidak bisa menyelesaikannya, tapi mungkin aku bisa mengambil alih penderitaanmu. Dan ataupun tidak, tapi aku sudah berusaha, tapi ya itulah anjing memang. Lalu di sini Mahiru bertanya kepada Amane, apa nggak berat? Lalu Amane pun menjawab kalau Mahiru itu nggak berat. Lalu Amane juga bilang, gak usah khawatir, manja aja sama aku. Minta tolong padaku, bersandarlah padaku. Selama itu membuatmu tenang, aku akan melakukan apapun. Dengar ya, kalau kamu sedih ataupun takut, bilang aja sama aku. Mungkin aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu ataupun mengambil alih penderitaanmu, tapi aku bisa ada di sisimu. Saat kamu merasa kesulitan hingga kamu bisa melewatinya. Apapun yang membuatmu lega sampai baik itu bicara tentang masa lalumu atau memilih untuk tidak membicarakannya, aku akan terima. Mendengar itu, Mahiru tersenyum bahagia lalu berkata, aku baik-baik saja. Cukup kamu ada di sampingku itu sudah cukup. Karena ada kamu, aku merasa diselamatkan. Karena bersamamu semua terasa indah. Waduh, kayak lagunya Nadif aja gitu ya. Mendengar itu, Amane bilang, kamu alay banget WKWK gitu. Mahiru pun menjawab, ih beneran loh. Lalu dengan tulus Mahiru berkata, aku yang biasanya sama Amane itu. Lalu dengan tulus Mahiru berkata, aku yang bisa ketemu sama Amane ini memang beruntung banget ya. Mendengar itu, Amane memeluk Mahiru dengan lembut tanpa mengatakan apa-apa lagi. Karena bersamamu semua terasa indah. Waduh, gundah gulana hatiku tak hancur sirna. Chapter 7. Semakin dipoles semakin bersinar. Di suatu malam di apartemen Amane dan tepat di atas sofa, Amane dan Mahiru seperti biasa berduaan dan menikmati waktu dengan ngobrol berdua gitu ya. Waduh, sudah banyak banget momen-momen yang terjadi di atas sofa ini. Dari mulai ngobrol pertama, pegangan tangan, bertindih-tindihan, berpeluk-peluk ria dan juga berciuman gitu ya. Aduh. Dan judulnya di sini malah semakin dipoles semakin bersinar. Ini apa ini gitu ya. Dan di sini mereka berdua pun membahas tentang perawatan wajah. Oh, perawatan wajah yang dibahas gitu ya. Contoh simpelnya itu kayak rajin cuci muka dan pakai pelembab ataupun skincare. Ya seperti cerita-cerita sebelumnya, mereka di atas sofa bercerita dan membahas banyak hal dan saling memberikan semangat satu sama lain dengan diselingin elusan kepala dan sebuah pelukan gitu. Chapter 8. Dua orang dilihat dari sisi lain. Di suatu hari libur setelah Mahiru dan Amane sudah berpacaran cukup lama, seperti biasa Mahiru pergi ke apartemen Amane dan setiap harinya terdengar suara, aku datang dan selamat datang. Di sini Mahiru itu mengajak Amane untuk pergi berbelanja dan Amane setuju. Awalnya Amane itu ngiranya Mahiru mengajak Amane itu untuk ada perlu bantuan kayak bawa-bawa barang lah ataupun apalah waktu belanja. Terus di sini Mahiru jelasin kalau dia tuh cuma pengen pergi belanja bareng Amane gitu ya dan memilih barang bersama. Terus Amane bertanya, barang apa yang akan kamu beli gitu. Mahiru pun menjawab, karena kita sudah lama berpacaran dan Mahiru sering banget ke apartemen Amane, jadi Mahiru pengen nambah barang-barang Mahiru di apartemen Amane gitu ya. Ya barang-barang biar couple gitu. Mahiru di sini tuh pengen beli peralatan makan yang serasi gitu, biar lebih enak aja gitu makannya gitu ya, biar couple gitulah gitu. Tak lama menunggu gitu ya, mereka pun berangkat ke mall dan menuju toko peralatan makan. Mahiru di sini tuh sering banget gitu ya berhenti dan melihat barang-barang gitu, dari mulai piring, meja dan peralatan makan lainnya. Semua bagus-bagus di sini ya, jadi bingung mau pilih yang mana gitu, ucap Mahiru. Terus di sini Amane itu bilang, asalkan kamu senang ya udah cukup kok gitu. Terus di sini itu Mahiru bilang kepada Amane, dari awal keluar rumah bareng kamu itu aku udah bilang kalau aku itu seneng. Tapi di sini
bingung mau beli yang mana, soalnya banyak banget pilihannya gitu. Terus di sini itu Amane itu bilang, biasanya kamu itu kan hemat banget, jadi ya bolehlah sesekali boros gitu. Terus di sini Mahir itu menjawab, gak boleh. Ya nanti lupa lah tujuan awal kita datang ini gimana. Kan kamu harus jagain aku biar gak boros gitu. Amane pun menjawab, oke deh. Di sini Amane itu yakin kalau Mahiru pasti bisa menahan diri untuk tidak boros gitu ya. Karena Mahiru itu adalah orang yang mengerti mana yang harus dibeli, mana yang tidak harus dibeli gitu. Dan di sini ya mereka berdua itu masih bingung, sama-sama bingung mau pilih yang mana gitu ya. Banyak banget ini pilihannya gitu ya. Udah kayak suami istri yang pergi belanja dan saling bingung mau pilih yang mana gitu mereka berdua ini. Di sini Amane berkata ke Mahiru, aku percaya selera estetikmu gitu ya. Dan aku ingin menyukai apa yang kamu suka gitu. Jadi biarlah Mahiru yang memilih, Amane akan menerima gitu. Mendengar itu Mahiru berkata, jangan tiba-tiba merayuku begitu dong. Singkatnya mereka mencari kotak bekal makanan gitu. Di sini Amane yang sudah mulai jago memasak meminta Mahiru untuk bekal besok biar Amane aja yang urus. Soalnya Amane itu nggak enak kalau semuanya dipasrahkan ke Mahiru gitu. Mahiru ya oke-oke aja, tapi bekalnya nanti pasti ya dilihat orang-orang ya kan ya. Amane pun menjawab gitu, menjawabnya itu ya oke aja sih, meskipun nanti dilihat orang-orang terus bekalnya itu nggak rapi atau gimana ya dikritik ya boleh aja, nanti biar Amane bisa memperbaikinya lagi ke depannya gitu. Wah simple banget gitu. Mahiru pun di sini bilang kalau dia itu akan menantikan bekal buatan Amane gitu ya. Dan Amane pun menggenggam tangan Mahiru dan berkata, aku harus berusaha keras agar bisa memenuhi harapan. Singkatnya mereka menuju kasir untuk membayar barang-barang yang sudah mereka pilih. Dan saat menuju ke kasir mereka itu mendengar percakapan sepasang suami istri kayaknya ini. Kayak udah baru-baru nikah gitu ya. Mereka itu bilangnya kayak gini gitu ya. Ini gimana? Bagus kan? Jelek sih. Hei, aduh, jangan bercanda kok. Ini kan kita bakal tinggal bersama mulai hari ini. Jadi kita harus pilih yang mana yang dengan bagus-bagus dan teliti dong. Aduh, ini momen spesial kita loh, gitu. Percakapan kedua pasang suami istri tersebut ataupun pasangan yang baru menikah ini dilihat oleh Mahiru dan Amane gitu ya. Terus di sini Mahiru itu bertanya kepada, bukan bertanya sih, seperti bilang aja kepada Amane, Amane, apa kita terlihat seperti sepasang suami yang berbelanja untuk hidup bareng ya? Mendengar kata-kata tersebut gitu ya, di sini mereka berdua langsung gugup gitu dan ngeblus mereka berdua gini ya. Lalu dengan gugup Amane itu berkata, masih terlalu dini gitu. Mahiru pun juga bilang, iya masih terlalu dini. Setelah mengatakan hal tersebut, Mahiru itu segera menarik tangan Amane untuk menuju kasir. Chapter 9, nama yang akan dipanggil suatu hari nanti. Jadi ceritanya itu waktu selesai makan malam dengan Mahiru, Amane di sini itu memikirkan Mahiru yang selalu berbicara dengan bahasa sopan kepada semua orang. Entah itu dari yang lebih muda ataupun lebih tua, teman, sahabat, dan pacar. Mahiru selalu berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik dan benar gitu. Dan di sini singkatnya itu seperti biasa, mereka berdua duduk di atas sofa. Anjir, sofa kerapat cuy. Amane pun penasaran dan langsung melontarkan pertanyaan ke Mahiru. Mahiru, kamu selalu pakai bahasa sopan ke semua orang ya? Apa ada alasan khusus kamu melakukan hal tersebut? Terus Mahiru itu jelasin kenapa kok dia itu bicara seperti itu, kok pakai kosakata yang sopan, bahasa yang sopan gitu ya. Ya, yang pertama itu tujuannya untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang mendekatinya gitu ya. Yang mendekatinya cuma untuk memanfaatkan Mahiru, entah itu biar Mahiru itu membantu ngerjain soal ataupun yang lain gitu. Dan di sini itu alasan keduanya karena menggunakan bahasa sopan itu membuat Mahiru terlihat seperti anak yang baik gitu ya, anak yang teladan gitu ya. Umumnya orang dewasa kalau melihat orang atau anak seumuran Mahiru itu berbicara dengan bahasanya sopan gitu ya, pasti kesan pertama mereka itu melihatnya pasti, wah ini anak kelihatannya anak-anak baik ini ya, ini anak teladan ya. Jadi gitulah. Alasan ketiga, kenapa Mahiru kayak gitu? Mahiru itu terinspirasi dari Koyuki-san gitu ya. Dia itu terinspirasi dari Koyuki-san yang selalu menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan benar kepada dirinya waktu kecil. Jadi ya, dia itu kayak termotivasi gitu ya. Kayak sopan itu, pakai bahasa sopan itu kayak bagus banget, kayak anggun gitu. Setelah mendengarkan itu, Amane pun bilang, entah kamu pakai bahasa yang sopan atau bahasa biasa kepadaku, aku tetap suka kok. Aduh, gombal terus ini bocah ya kan. Amane pun meminta Mahiru untuk mencoba bicara dengan bahasa biasa gitu ya, yang gak sopan-sopan gitu ya ke Amane gitu. Entah bilang kayak aduh gitu, waduh, baka ataupun sebagainya gitu. Amane minta gitu ya, soalnya dia tuh penasaran melihat Mahiru yang kebingungan gitu ya. Amane pun minta maaf gitu ya. Sorry bikin kamu jadi bingung kayak gini. Terus di sini Mahiru yang sedang dalam pelukan Amane pun berkata gitu ya, "Dah lah, dasar baka." Amane pun ya di sini juga aduh kayak waduh ini bilang baka gitu ya. Terus di sini Mahiru juga bilang lagi,
Amane, aku cinta kamu gitu. Setelah mendengarkan suara Mahiru yang selembut sutra itu, Amane pun terdiam sejenak lalu melihat wajah Mahiru. Dengan gerakan perlahan, Amane mencium bibir merah Mahiru. Cuman itu tak berlangsung lama, tapi sudah membuat wajah Mahiru menjadi merah merona. Amane pun di sini minta gitu ya. Sekali lagi dong, Mahiru pun menjawab, gak boleh. Terus di sini Amane pun bilang, bukan ciumannya, tapi ucapin kata-kata yang tadi gitu ya. Gak mau, baga gitu. Jawab Mahiru gitu. Setelah Mahiru berkata seperti itu dengan malu, Amane pun berkata dengan nada lembut, aku juga cinta kamu Mahiru. Aduh, ini sepasangnya tuh manis banget dah, manis. Chapter 10, rahasia hanya mereka berdua. Jadi cerita chapter ini tuh bercerita setelah volume 7 nih. Kayaknya kemungkinan besar ya kan ya. Yang dimana itu Mahiru bertanya kepada Amane, malam ini apakah aku boleh tidak pulang gitu ya. Gara-gara itu Amane kayak, aduh waktu mandi tuh dia tuh pikirnya aneh-aneh gitu ya. Waduh ini kok Mahiru bilang kayak gitu gitu. Dan setelah Amane mandi, giliran Mahiru yang mandi. Dan di sini Amane menunggu Mahiru yang mandi di sofa sambil menonton TV gitu. Sikapnya Mahiru datang menghampiri Amane dengan memakai baju piyamanya. Amane pun terpesona melihat Mahiru yang memakai baju piyamanya, dan di sini Amane juga bilang ke Mahiru kalau Amane itu mikirnya Mahiru bakal pakai piyama yang seksi gitu, yang tembus pandang atau gimana gitu. Mendengar itu Mahiru pun tanya kepada si Amane gitu ya, kamu mau aku pakai itu? Amane pun menjawab, ya untuk saat ini gak usah dipaksa gitu ya. Dan setelah mereka selesai menonton TV, mereka pun pergi ke kamar Amane untuk tidur gitu ya. Saat mereka duduk di atas kasur, Mahiru di sini tuh deg-degan terus gitu ya. Waduh, ini mau tidur bareng gitu. Ya, gak usah pakai lama lah. Di sini tuh Amane pun memeluk Mahiru gitu ya. Mereka saling tatap menatap dan dengan lembut kedua bibir mereka saling bertemu. Ujung lidah yang panas dan kasar masuk ke dalam mulut bagian dalam mencari bagian yang lembut di dalam mulut tersebut dan menggodanya secara halus. Dan mereka berdua pun begitu menikmati momen ini, lalu pada saat Amane hampir terbawa oleh nafsunya, dia pun berhenti. Amane di sini bilang ke Mahiru kalau dia itu belum siap untuk bertanggung jawab dan dia juga belum bisa menjanjikan hubungan yang sah dalam hukum dalam waktu yang dekat, dalam tempo yang singkat-singkatnya juga. Amane juga gak mau merusak masa depan Mahiru karena nafsu sesaatnya, tapi dia bilang gitu kalau dia itu sangat mencintai Mahiru dan ingin bersama dengan Mahiru selamanya gitu. Mahiru pun ngerti apa yang dikatakan oleh Amane, dan di sini itu Mahiru itu bilang kepada Amane, cukup sampai di sini saja ya, gak usah dilanjutin kalau kamu belum bisa. Aku sangat mencintaimu. Jujur, aku lebih suka jika kamu melakukan apa yang kamu mau. Sebenarnya udah ada tanda hijau kalau pengen melakukan penjebolan sih, tapi ya namanya juga demi menjaga kehormatan Mahiru, ya Amane tetap menahannya gitu. Dan di sini ya Amane itu bertanya kepada Mahiru, apakah kamu mau menungguku sampai aku siap bertanggung jawab? Terus di sini itu Mahiru itu menjawab dengan tersenyum gitu ya. Iya, aku akan menunggumu sampai saat itu. Lalu Amane pun memeluk tubuh Mahiru dan mereka pun tertidur. Keesokan harinya, waktu Mahiru terbangun, dia itu terbangun dalam pelukannya Amane. Mahiru di sini melihat wajah Amane yang masih tertidur. Di sini Mahiru itu terlihat, ya, dia itu malu-malu gitu ya, karena teringat kejadian di malam tadi yang membuat wajah Mahiru gitu jadi merah banget di sini gitu ya. Terus Mahiru di sini tuh bangkit dari tidurnya dan memberikan ciuman singkat kepada Amane yang masih tertidur. Lalu Mahiru pun menuju dapur untuk mempersiapkan sarapan. Dalam hati itu dalam hati Mahiru itu bilang, ayo bikin sarapan, ayo kita bikin omelet gulung favorit Amane. Chapter 11, orang yang selalu memperhatikanmu. Jadi cerita di chapter ini itu tentang Mahiru yang gak enak badan, terus Amane itu gantiin Mahiru untuk berbelanja. Setelah dia kembali dan menyusun belanjaannya di freezer, dia itu mengurus Mahiru yang sedang sakit. Dan saat Mahiru sakit, si Amane itu bikinin itu madu jahe hangat itu untuk Mahiru gitu, biar agak enak lah. Terus merebus air, diisi ke bantal kompres gitu ya, dikasih ke Mahiru ya, terus ngasih obat Mahiru, intinya dirapat lah si Mahiru itu. Setelah minum obat, Mahiru pun tertidur di sandaran Amane. 1 jam berlalu, Mahiru pun terbangun dan sekarang kondisinya mulai membaik. Lalu Amane pun membuatkan Mahiru makanan. Di sini Amane itu bikin risotto. Bagi yang belum tahu, risotto adalah hidangan nasi campur khas Italia Utara, yaitu beras yang dimasak dengan kaldu sehingga lengket dan menyerupai krim. Ya mirip-mirip bubur lah. Terus di sini tuh waktu Mahiru makan risotto bikinan Amane, Mahiru itu memuji risotto Amane karena enak banget gitu ya. Merobuno. Setelah makan masakan Amane gitu ya, Mahiru pun istirahat sambil melihat Amane lagi bersih-bersih gitu ya. Di sini Mahiru berkata ke Amane, aku pikir kamu bakal jadi suami yang baik deh gitu. Terus ya di sini tuh Mahiru melanjutkan kata-katanya gitu ya.
Gak ada maksud lain kok. Aku cuma merasa kamu itu peduli banget sama aku, selalu ngambil inisiatif dan selalu ada buat aku. Itulah kenapa aku mikir kayak gitu, kamu kayak cocok banget jadi suami yang baik gitu. Mendengar itu Amane pun berkata, aku senang kamu berpikir kayak gitu tentang aku, tapi ini mah hal biasa. Ayo istirahat gitu. Sambil malu-malu Amane pun berkata seperti itu. Chapter 12, masa depan yang akan dilalui ke depannya. Saat Mahiru melihat halaman buku diarinya, Mahiru teringat lagi waktu masih SD gitu ya. Jadi di waktu itu dia pertama kali merasakan ada orang yang membencinya. Jadi ceritanya gini teman-teman. Waktu itu pas Mahiru pulang sekolah gitu ya, waktu SD, dia itu berjalan dengan satu teman kelasnya yang jarang bicara sama dia gitu. Lalu anak itu mengatakan kesalahannya ke Mahiru karena Suzuki alias ya salah satu anak laki-laki teman mereka di kelas itu deket sama Mahiru gitu ya. Ya intinya jadi Suzuki itu milikku, kamu jangan dekatin dia gitu. Ya ini anak tuh ya cemburu lah nih gadis satunya ini kepada si Mahiru tuh. Dan di sini ya Suzuki tuh bilang kalau dia itu suka sama tuh bocah, suka sama Suzuki gitu. Siapa itu namanya lupa aku. Itu bocah perempuan bilang suka sama Suzuki dan Mahiru itu nggak boleh dekat-dekat sama dia. Nah itulah yang benar. Ya sebenarnya Mahiru itu netral aja sih, dia itu bicara dengan semua teman-temannya yang ada di kelas. Tapi ya daripada tambah panjang, Mahiru itu nurut aja sama tuh bocah gitu ya. Iya aku nggak akan deketin dia lagi kok gitu. Daripada makin runyam urusannya gitu. Dan sesampainya di rumah, di sini itu Mahiru cerita pada Koyogi-san gitu ya. Kalau tadi itu waktu Mahiru pulang sekolah dia tuh ya kayak gitulah, ketemu temannya kayak gitu bla 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 gitu. Dan di sini tuh Koyogi tuh jelasin kalau itu adalah cemburu. Jadi ya memang susah teman-teman ya. Dijelasin pakai kata-kata itu ibarat gimana ya? Susah. Kayak rasa kayak iri terhadap seseorang ataupun gimana gitu yang tiba-tiba muncul saat melihat orang yang kita suka bersama orang lain. Wah. Terus ya di sini tuh ibarat Koyogi tuh menjelaskan ibaratnya Mahiru itu suka sama seseorang, terus ketika orang yang Mahiru suka itu malah dekat dengan orang lain, pasti akan timbul rasa cemas dan gak enak. Ya itulah rasa cemburu. Koyuki juga bilang nanti kalau Mahiru sudah bertemu dengan orang yang Mahiru sukai, pasti Mahiru juga akan merasakan hal tersebut gitu ya. Rasa tak ingin orang yang ia sukai diambil oleh orang lain. Terus Koyuki juga tanya ke Mahiru, tipe cowok Mahiru itu yang seperti apa? Mahiru pun menjawab, orang yang mau menjadi keluargaku. Waduh gila sih, kata-kata ini itu entah ngapa kayak deep banget gitu ya ke gua gitu ya. Orang yang mau menjadi keluarga aku, melihat flashback atau storynya Mahiru yang kayak gitu, kata-katanya itu waduh. Ya setelah mendengarkan itu Koyuki bilang, jawabannya itu bagus, tapi yang bukan itu juga jawabannya. Gini aja deh, tipe cowok yang ingin Mahiru pacarin gitu seperti apa? Terus di sini Mahiru menjawab, aku ingin teman bicara yang selalu mendengarkan ceritaku, yang selalu bersamaku, seseorang yang bisa membuatku merasa tenang ketika bersamanya, dan ketika aku bingung tentang sesuatu, aku ingin kita dapat memikirkannya bersama. Dan ketika aku sedih, aku ingin dia tetap ada di sisiku, dan ya itulah tipe pasangan idamanku. Waduh, tipenya itunya yang selalu bisa nemanin dia, bisa bantu dia ngeluarin masalah gitu ya, keluar dari masalah, bisa nenangin dia gitu. Jadi intinya tetap berada di sampingnya, bisa bikin dia bahagia, itulah tipenya Mahiru. Mendengar itu, Koyuki bilang, pasti Nona Mahiru akan menemukan laki-laki seperti itu. Nona harus terus berusaha agar bisa dipilih oleh orang yang akan membuat Nona bahagia. Mungkin nanti banyak orang yang akan mendekati Nona. Bisa aja salah satu orang itu adalah orang yang Nona cari. Dan ya, tetap menjadi Nona ya seperti biasanya gitu. Ini gue tambah sendiri ya, gak ada di naskah ini sebenarnya. Intinya di sini tuh Koyuki bilang tetaplah menjadi Nona Mahiru yang baik hati dan seperti inilah bahagia gitu, agar Mahiru dapat mendapatkan cinta yang Mahiru inginkan. Intinya gitulah simpelnya. Mendengar itu Mahiru tuh bilang, ya sudahlah, dengan segala macam cara aku tidak akan pernah terjebak oleh cowok-cowok brengsek. Ya intinya dari kata-kata Koyuki itu jelasin ya pasti Mahiru akan bertemu dengan orang yang Mahiru suka, tapi Mahiru juga harus hati-hati gitu ya, soalnya pasti ada orang-orang atau laki-laki yang brengsek gitu. Terus di sini itu Mahiru menjawab, ya sudahlah, dengan segala cara aku akan tidak pernah terjebak oleh cowok brengsek gitu. Sambil melihat halaman-halaman buku tua itu, Mahiru pun tersenyum lega bahwa pendidikan Koyuki ternyata benar adanya gitu ya.
dengan ya semua pendidikan yang diberikan Koyuki itu sangat berguna sekarang gitu. Di sini Mahiru itu cerita kalau Koyuki itu menasihati Mahiru untuk hati-hati dengan laki-laki brengsek dan mencari laki-laki yang Mahiru sukai. Jadi ini kita kembali ke Mahiru dan Amane yang sedang bicara berdua gitu. Di sini Mahiru itu cerita kayak gitu. Lalu Mahiru bilang kepada Amane, kalau kita bertemu dengan Koyuki-san, aku akan menceritakan semuanya kepada Koyuki-san dan aku akan mengatakan bahwa aku sudah mendapatkan laki-laki ideal dan yang aku cintai, yaitu kamu, Amane. Itu bagi Mahiru gitu ya, Amane itu memiliki kekurangan sih, tetap ada kekurangannya, tapi kekurangannya itu simple. Amane lebih mengutamakan urusan Mahiru daripada dirinya sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya bagi Amane, saat Mahiru senang, di situ juga dia akan merasa senang gitu. Meskipun dia harus mengutamakan Mahiru, tapi ketika Mahiru itu senang, dia juga akan merasa senang. Bagi Mahiru mungkin ini ada sebuah kekurangan, tapi bagi Amane ini adalah sebuah hal yang diwajibkan. Ya biasalah, namanya juga orang yang ingin menyampaikan perasaannya atau yang memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang ia cintai gitu. Jadi bukan hanya bikin Mahiru bahagia, tapi Amane ingin berbahagia bersama Mahiru. Jadi tidak bikin orang bahagia, tapi ingin bahagia bersama orang tersebut. Simpelnya sih gitu. Ya di sini tampak pasangan ini sangat bahagia ya. Dan di sini Amane memeluk Mahiru dari belakang dan menciumnya. Terus Amane bertanya, kamu sekarang bahagia nggak? Dengan wajah nakal, Mahiru pun menjawab, kayaknya kurang bahagia deh. Lalu mereka berdua pun tertawa gitu ya. Lalu di sini Mahiru itu berniat menuliskan kisah ini di buku diarinya, bahwa hari ini dia sangat bahagia. Ini dari cerita ini sebenarnya simpel. Kedua pasangan yang saling mencintai satu sama lain gitu ya. Dari Mahiru yang menyukai Amane dan Amane yang menyukai Mahiru. Kita tidak tahu kelanjutan ceritanya itu seperti apa, tapi yang aku inginkan adalah mereka selalu bersama dan hidup bahagia. Udah itu aja. Dan sudah lama gue tidak mengatakan ini, gue akan berkata lagi, dan cerita pun bersambung. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Intinya gue mau minta maaf karena gue lama banget gak upload. Dan itu tadi rangkuman volume 8.5 ya. Dan kalau ada yang kekurangan ataupun apa yang masih kurang jelas, bisa dikoreksi. Dan kalau ingin menyampaikan sesuatu terkait novel itu ataupun hal lain, bisa komen di kolom komentar. Dan gue bingung mau bilang apa. Intinya gue terima kasih kepada kalian yang masih setia dengan channel ini. Dan channel Desu Anime sudah gue tutup, dan sekarang jadi akun admin Desu di channel baru gue, dengan alasan gue pengen memulai sesuatu dari awal lagi, yang dimana kalau ini bisa sampai open AdSense, gue akan pakai data pribadi gue gitu ya. Soalnya di akun sebelumnya itu belum pakai data gue, jadi gue pengen mulai akun baru dengan data gue, dan ini akan menjadi milik gue gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan gue terharu sih kalau ini bisa ramai lagi videonya. Tapi ya nggak tahu, namanya juga akun di YouTube ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Gue pamit dulu, bye.